Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsa Marinda, saya dari kelas akuntansi Sora 1. Saya akan memaparkan hasil kerja proposal saya dengan judul Analisis Penerapan Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT COVID-19 di Kabupaten Bintan atau studi kasus di Kecamatan Bintan Timur. Yang pertama, dalam proposal ini akan saya bahas yang pertama latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada tinjam pustaka, yang kelima ada kerangka pemikiran, dan yang keenam ada metode penelitian. Yang pertama latar belakang. Seperti telah kita ketahui bersama, pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus klaster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus COVID-19 terus berkembang serta menyebar secara luas yang mengakibatkan pandemi global hingga pada bulan Maret 2020 virus ini pertama kali menyebar di Indonesia dan berlangsung sampai saat ini. Dalam waktu yang tidak lama, efeknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 9,8,9%. Pemerintah di samping melakukan kebijakan kepada penanganan medis, juga membuat berbagai program kebijakan yang bisa membantu masyarakat langsung. Bermacam bantuan diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, sembako atau pemotongan tagihan listrik, dan lain sebagainya. Pada saat seperti ini, tentu banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 dan didistribusikan dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Program-program yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk meringankan dan membantu bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta pencegahan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang diakibatkan sulitnya perekonomian serta peningkatan tanggung jawab sosial pemerintah. Program-program tersebut dilakukan pada seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya adalah di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan melakukan berbagai cara dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19, terutama recovery ekonomi masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT pada masyarakat yang terkena dampak langsung pandemi 19 COVID-19. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak akibat berencana non-alam coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kabupaten Bintan. Pemberian BLT di Kabupaten Bintan sangat berdampak yang positif pada kehidupan sosial ekonomi, terutama pada masyarakat yang menurun pendapatannya akibat COVID-19. Akan tetapi, pemberian BLT di Kabupaten Bintan belum berjalan efektif karena masih terjadi keliruan dalam menetapkan kriteria penerima bantuan. Transparansi data dan akuntabilitas BLT tersebut juga masih menjadi masalah penting yang patut disorot. Banyak masyarakat yang mengeluhkan namanya tidak terdata padahal berhak menerima bantuan. Begitupun sebaliknya, banyak masyarakat yang terdata padahal tidak berhak atau tidak masuk kriteria dalam penerima bantuan langsung tunai atau BLT. Selain itu, pelaporan yang dilaksanakan dan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan dalam penyaluran BLT tersebut juga masih kurang jelas. Oleh karena itu, pada pelaksanaan bantuan langsung tunai atau BLT, perlu adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pemberian dan penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai tersebut bisa tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat
4 laporan administrasinya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan asas transparansi dan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT COVID-19 di Kabupaten Bintan. Yang kedua, bagaimana penerapan asas akuntabilitas dalam bantuan langsung tunai atau BLT COVID-19 di Kabupaten Bintan. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan asas transparansi dalam penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT COVID-19 di Kabupaten Bintan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan asas akuntabilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai COVID-19 di Kabupaten Bintan. Tinjauan pustaka. Menurut Permendagri 113 tahun 2014, transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Permendagri 113 tahun 2014, akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan langsung tunai atau BLT merupakan suatu kegiatan yang dimaksud untuk mengoperasikan sebuah program berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peluncuran program bantuan langsung tunai atau BLT yang sentralistik dan bertujuan untuk mengurangi himpitan masalah ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat miskin akibat adanya pandemi COVID-19. Adapun tujuan bantuan langsung tunai atau BLT, yang pertama, membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Dan adapun lokasi pemberian bantuan langsung tunai atau BLT dibagi dalam 3 tingkatan dengan merujuk pada besaran dana desa. Yang pertama, desa yang memiliki dana desa kurang 800 juta, bantuan langsung tunai atau BLT dialokasikan menjadi 25%. Yang kedua, desa yang memiliki dana desa 800 juta sampai 1,2 miliar, bantuan langsung tunai atau BLT dialokasikan menjadi 30%. Yang ketiga, desa yang memiliki dana desa di atas 1,2 miliar, bantuan langsung tunai atau BLT dialokasikan menjadi 35%. Kerangka pemikiran, bantuan langsung tunai atau BLT COVID-19 di Kecamatan Bintan Timur belum berjalan efektif. Permasalahannya, yang pertama masih terjadi kekeliruan dalam menetapkan kriteria penerimaan bantuan. Yang kedua, pelaporan penggunaan anggaran penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT COVID-19 tidak transparan. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan langsung tunai BLT COVID-19 di Kecamatan Bintan Timur. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.
Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengetahui gejala sentral tersebut, penelitian mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang melakukan wawancara kepada pihak aparatur pemerintah terkait penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT COVID-19 di Kecamatan Bintan Timur. Penelitian studi kasus ini meneliti suatu kasus mengenai penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT COVID-19 di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Jenis data yang akan digunakan, yang pertama, data primer. Dalam penelitian ini, sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada aparatur pemerintahan dan masyarakat penerima BLT atau bantuan langsung tunai COVID-19 di Kecamatan Bintan Timur sebagai informan terkait objek penelitian mengenai penerapan asas transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT COVID-19 di Kecamatan Bintan Timur. Yang kedua, data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang akan digunakan untuk mendukung data primer, yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Yang pertama ada populasi. Menurut Sugiono, tahun 2017, populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, populasinya adalah aparatur pemerintahan dan masyarakat penerimaan BLT atau bantuan langsung tunai COVID-19 di Kecamatan Bintan Timur. Yang kedua, sampel. Menurut Sugiono, tahun 2017, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, responden yang digunakan adalah masyarakat penerima bantuan langsung tunai atau BLT COVID-19 di Kecamatan Bintan Timur. Besarnya responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden Kecamatan Bintan Timur. Yang pertama, Kelurahan Kijang Kota. Jumlah respondennya ada 30 orang. Dan yang kedua, Kelurahan Sungai Enam. 30 jumlah responden. Yang ketiga, Kelurahan Sungai Lekop. 30 jumlah responden. Dan yang keempat ada Kelurahan Gunung Lengkuas, 30 jumlah responden. Dan total keseluruhan dari responden Kecamatan Bintan Timur adalah 120 orang. Sekian proposal yang kita paparkan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.